Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferry Farudosi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait program magang berdampak yang sudah saya jalani selama 5 bulan, yang di mana saya berperan sebagai web developer intern di perusahaan Dakro Brand and Communication. Perusahaan Dago Brand and Communication sendiri adalah mitra strategis yang membantu klien mengembangkan identitas merek atau strategi komunikasi yang melalui layanan pelatihan, pengembangan digital, serta perancangan program, guna menyampaikan pesan secara jelas, kreatif, dan terarah. Nah, posisi magang saya, di mana selama program magang saya berperan sebagai web developer intern dengan bertanggung jawab yaitu pengembangan website, maintenance sistem, optimalisasi performa, serta pengembangan sistem internal berbasis otomasi yang menggunakan Heineken. Nah, di mana pada tahapan pengembangan ini saya sudah menerapkan proses Scrum dengan metode Agile, yang di mana pada penganalisis requirement, design, development, testing, deploy hingga ke review atau ke user. Lalu juga sudah menerapkan software development lifecycle untuk tahapan planning hingga ke tahapan maintenance dan terus akan berputar dan berulang jika terdapat ketidaksesuaian atau problem. Nah, di masa pertengahan magang juga, peran saya berkembang yang awalnya hanya menjadi web developer, sekarang menjadi mobile developer sesuai dengan kebutuhan proyek yang bernama Habitoria. Spektrum proyek apa saja sih yang sudah saya tangani sejauh ini? Yang pastinya yaitu website development. Di sini saya sudah membuat tampilan menggunakan WordPress untuk personal branding dari seorang penulis. Di sini sudah ada tampilannya. Performa. Jadi dalam proses pembuatan terutama menggunakan WordPress itu untuk performa, aksesibilitas, praktik terbaik, SEO itu harus berada di atas 85. Nah, di sini saya sudah menunjukkan bahwa ini semua sudah menyentuh 85 dan bahkan di atas dari 85. Lalu saya juga sudah sempat mengatasi suatu permasalahan di mana salah satu domain itu terdapat Japanese keyword hack. Jadi yang awalnya sebenarnya hanya 14 page menjadi 364.000 page. Dan sekarang sudah teratasi dengan cara perbaikan di sisi HT aksesnya yang sempat terinjek dan hanya 14 page yang terinjek di Google untuk saat ini. Lalu juga sempat memperbaiki website klien yang terkena injeksi juga, di mana diarahkan ke website yang kurang berkenan gitu. Jadi akhirnya diblokir oleh Kominfo, oleh karena itu sudah dibersihkan di sisi server dan sudah direcovery ulang agar tidak terblokir oleh Kominfo. Lalu lanjut, di mana untuk project yang terbesar kedua adalah automation system, di mana saya membuat otomasi pencatatan finance secara cepat menggunakan Telegram, di mana kita hanya tinggal mengumpulkan teks, image, atau bahkan stroke, dan juga bisa secara audio, jadi multi input di sini. Yang awalnya sebenarnya ini hanya digunakan untuk internal, akhirnya berkembang dan ingin dikembangkan lagi agar banyak user yang menggunakan. Akhirnya saya membuatkan website untuk pencatatan finance dan juga ada tambahan satu fitur yaitu social media analyst, di mana dari situ semua akan ada juga payment gateway untuk mengakses fitur-fitur tersebut dan masuk ke Heineken. Nah, untuk social media analyst sendiri itu hanya tinggal memasukkan profil URL dari suatu media, baik itu Instagram, Facebook, dan sejenisnya, lalu nanti bisa di-download via PDF, seperti itu. Lalu lanjut, mobile application. Ya, yang awalnya sebenarnya hanya tampilan untuk web, yaitu Habitoria, tetapi karena ini merupakan untuk pencatatan habit dengan adanya fitur gamification, yaitu adanya Era, adanya city map untuk membangun suatu kota di situ yang untuk mempermudah semua itu, akses dan user, akhirnya perlu dikembangkan menjadi versi mobilenya dan sekarang sudah rilis di Play Store tapi masih internal testing. Lalu dari analis dan ke implementasinya. Nah, saya sudah menerapkan juga requirement analysis yang awalnya problem, saya breakdown menjadi requirement, saya spesifikasikan, saya buat modelingnya, saya deployment dari modeling tersebut dan masuk ke testing. Dan terus akan berulang jika di tahapan testing itu masih muncul problem. Lalu lanjut, ada juga saya proses pembuatan workflow design. Jadi setiap project yang saya buat itu pasti ada workflow design. Nah, di sini tujuan dari workflow design itu ada memvisualisasikan alur kerja sistem di mana dari proses awalnya di start hingga proses akhir. Jadi menjelaskan bagaimana sih sistem akan terus berjalan dan mempermudah proses implementasi sekaligus membuat stakeholder paham atas logika bisnis dan proses atau alur kerja sistem yang akan dibuat untuk dapat menyesuaikan kebutuhan dari user sendiri. Nah, dari sini saya ambil dari project workflow NFN tadi untuk mengatur proses langganan yang menggunakan Midtrend agar transaksi jelas dan alur untuk sistem itu juga jelas.
seperti itu. Lalu lanjut ke database struktur. Nah, untuk tahapan database struktur ini, di mana bertujuan untuk memastikan setiap data pengguna, paket langganan, transaksi pembayaran, serta status langganan dapat terhubung secara konsisten dan struktur sebelum tahap implementasi dilakukan. Di mana ERD ini saya ambil dari NECAN tadi, di mana untuk tahapan yaitu transaksi atau subscription plan-nya, agar mengetahui bagaimana sih status aktif itu diambil dari tabel apa dan lebih terarah serta lebih mudah untuk dikembangkan nantinya. Bagaimana ketika ada programmer baru atau developer baru bisa proses pengembangannya lebih cepat. Lalu lanjut di mana ada implementasi. Untuk implementasi sendiri saya merupakan visualisasi dari logika suatu sistem. Nah, di sini saya ambil dari apps Habitoria tadi, di mana ada fitur yaitu delete account yang lebih tidak aktif selama 90 hari. Jadi di mana untuk prosesnya ada dari sisi aktif pertama hari, user atau current date-nya, saya bandingkan apakah itu lebih dari 90 hari atau kurang dari 90 hari. Jika itu lebih, maka saya anggap user tersebut adalah inaktif. Dan langsung saya cut off dengan masuk ke for untuk mengambil seluruh data user, menghapus data user, lalu mendelete authentication account agar jika user ingin login kembali, otomatis menggunakan akun baru. Nah, di sini tujuannya agar server lebih bersih dan menghindari pengguna-pengguna memasukkan banyak akun padahal akun tersebut tidak aktif seperti itu. Lalu lanjut, di mana sih apa saja solusi yang sudah berhasil saya bangun? Yang pertama landing page X performance tadi, di mana rata-rata performance di atas 85, security recovery dari Japanese keyword hack, di mana yang awalnya dari 364.000 hanya 14 lagi yang terindeks, lalu saya automation finance yang untuk NECAN tadi, lalu social media analyst yang hanya tinggal memasukkan URL media sosial, payment simulation with Mitrend, dan Habitoria dengan dua tampilan yaitu web serta mobile. Lalu lanjut untuk evaluasi skill dan cara berpikir, di mana saya membagi menjadi dua jenis yaitu technical growth dan engineer mindset. Untuk technical growth sendiri, saya cukup mahir menggunakan WordPress, Laravel, Next.js, React Native, Firebase, dan NX. Untuk engineering mindset sendiri, saya cukup memahami dari proses debugging, scalability thinking, security awareness, user centered thinking, serta dokumentasi disiplin. Gitu. Nah, di sini juga ada visualisasi bagaimana perkembangan untuk web dev, mobile, auto, problem solving, sistem design, dan product thinking selama saya menjalani proses magang berdampak ini. Lalu lanjut, tantangan dan adaptasi serta pembelajaran apa yang saya alami saat proses magang berdampak berjalan. Yang pertama ada adaptasi dari yang tampilan web menjadi mobile, yaitu di mana awalnya saya kurang pengalaman dalam mobile development ini. Akhirnya saya memilih framework yang sesuai dan bahasa yang sesuai, yaitu yang masih di atas TypeScript, yaitu Expo dan React Native. Saya pelajari itu dari nol, lalu security indent, di mana saya menangani insiden keamanan, serta membuat dokumentasi serta patching proaktif agar kedepannya bisa dimitigasi. Lalu stack migration, di mana untuk NX tadi awalnya dibangun menggunakan WordPress, Laravel, akhirnya saya kembangkan menjadi Next.js. Solusinya adalah saya mempelajari arsitektur baru dan best practice dari Next.js sendiri agar lebih mudah di-maintenance dan dikembangkan nantinya. Lalu communication dalam tim ada yang belum terstruktur, tetapi solusinya ada adanya daily report dan feedback loop yang semua terintegrasi di Notion. Lalu bagaimana sih magang ini merepresentasikan CPM keempat? Yaitu komunikasi profesional, dokumentasi teknis, dan evaluasi keberlanjutan. Nah, di mana professional communication, diskusi log, feature review, stakeholder feedback, itu semua berada di Notion. Jadi semua tercatat, semua terarah, bahkan setiap minggunya kita ada goal stack, dan setiap hari ada alur kerja sendiri-sendiri. Lalu untuk technical documentation-nya, di mana tadi sudah saya tunjukkan, sudah ada ERD, PRD, DFD atau data flow diagram dari NECAN kebanyakan tadi, lalu juga daily report, serta arsitektur doc yang biasanya dibuat, ditampilkan di GitHub. Lalu continuous improvement, di mana memahami revision cycle, feedback loop, dan dokumentasi yang terupdate terus-menerus jika ada pembaruan. Lalu lanjut, dampak dan arah selanjutnya. Nah, dari pengalaman magang berdampak ini, secara perspektif teknis dan profesional, dampak utamanya saya cukup memahami banyak stack yang sering saya gunakan dan familiar dalam
proses pengembangannya, memahami siklus hidup sistem yang nyata di sisi industri, meningkatkan kompetensi di teknis, dari desain, bisa ke develop dan bisa ke deploy. Lalu pembentukan pola pikir profesional dan lebih matang, kesiapan menghadapi dunia kerja selanjutnya. Karena sejauh ini, proyek-proyek yang saya kerjakan sudah world case, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.